Manusia teroris setua usia peradaban manusia. Aksi teroris dalam aneka wujudnya memang harus dilawan. Terorisme hanya memunculkan penderitaan, trauma, dan tragedi kemanusiaan. Namun seringkali aksi teroris muncul akibat perlakuan tidak adil antara komunitas manusia satu terhadap komunitas lainnya. Ketidakadilan juga harus dilawan, seperti halnya terorisme. Pesawat pengangkut Hercules ini menerjunkan puluhan pasukan bersenjata lengkap. Pasukan itu melakukan pengepungan musuh di wilayah Morotai, Maluku. Sementara pasukan dari Angkatan Laut dan Udara melakukan penyerangan dari sisi lain. Pemandangan ini merupakan bagian dari latihan gabungan Latgab ABRI tahun 1981 yang digelar pada minggu terakhir bulan Maret 1981. Latgab adalah kegiatan rutin tahunan untuk meningkatkan kemampuan tempur pasukan ABRI yang sekarang berubah nama menjadi Tentara Nasional Indonesia, TNI. Di sela-sela Latgab, 28 Maret 1981, digelar Rapim ABRI. Rapim dibuka Menhan Katpangar, Jenderal M. Yusuf, diikuti hampir seluruh pimpinan ABRI dan juga gubernur se-Indonesia. Acara rutin itu tiba-tiba dikejutkan oleh kabar telah terjadi aksi pembajakan sebuah pesawat Garuda. Diberitakan, sekelompok orang yang belum diketahui identitasnya telah membajak pesawat Garuda DC-9 Woyla jurusan Jakarta Medan via Palembang. Menhan Katpangar, Jenderal M. Yusuf, kemudian memerintahkan asisten Intel Letjen LB Murdani untuk terbang ke Jakarta. LB Murdani diberi tugas menyelesaikan aksi teror ini bersama Wakil Panglima ABRI yang sekaligus Pangkop Kamtib sebagai koordinator. Nah, tentunya di sini mengenai hijack ini saya yang mengatur seluruhnya ini, atau yang lanjutnya kita ketahui juga maksud dan tujuannya dan sebagainya. Nah, kita laporkan juga pada Presiden, toh. Sabtu pagi pukul 8 waktu Indonesia Barat, pesawat DC-9 Woyla nomor penerbangan GA206 meninggalkan Jakarta dengan 33 orang penumpang. Woyla diawaki Kapten Pilot Herman Rante, Kopilot Hedi Juwantoro, dan 3 pramugari, Retna Wiyana, Dewiyanti, dan Lydia. Setelah menaikkan 14 penumpang, total penumpang menjadi 48 orang. Sekitar pukul 10:10, DC-9 Woyla meninggalkan Bandara Talang Betutu Palembang menuju Medan. Saat tinggal landas, tiba-tiba 5 orang bergerak dan menodongkan senjata dan menyatakan membajak dan menguasai pesawat ini. Kopilot Hedi Juwantoro yang saat itu baru genap 1 tahun menikah mempunyai kesaksian. Kini Hedi Juwantoro masih bekerja di PT Garuda Indonesia di bagian safety flight. Saya dengar geruduk-geruduk di belakang. Saya nggak tahu ada apa. Nggak tahunya terus ada yang lari ke depan. Salah satu dari mereka lari ke depan sambil menodongkan pistol otomatik. Saya lihat waktu itu. Ini orang gila mau ngapain? Tadinya saya mau panggil pramugari, tapi terus mereka dia kokang pistolnya. Dari situ keluar pelurunya. Kalau pistol otomatis kan pelurunya udah ada di dalam kamar, dia keluar. Saya lihat pelurunya betul. Baru oke lah. Kalau gitu, apa maunya? Saya gitu. Setelah itu, pesawat kita kuasai, dia bilang gitu. Retna Wiyana Barnas, salah satu pramugari, menceritakan situasi ketegangan pada awal terjadinya pembajakan itu. Waktu dia naik pesawat terbang, kebetulan penumpangnya waktu itu hanya 48, jadi dia bebas aja duduknya di mana. Jadi kebetulan dia pilih 2 di depan, 1 di tengah, 2 di belakang. Diikat tangannya ke atas. Diikat tangannya ke atas, jadi kita pun kalau jalan harus jongkok, diikat pakai lakban.
Terus mereka ngambilin perhiasan-perhiasan, dompet apa dikumpulin sebelumnya diikat-ikat itu. Pembajakan dilaporkan Kapten Pilot Herman Ranti saat berselisih arah dengan pesawat Fokker 28 GA145 jurusan Pekanbaru, Jakarta. Pilot A. Safari kemudian meneruskan peristiwa pembajakan ke menara Bandara Kemayoran. Dari sinilah berita aksi pembajakan menyebar dan pihak Garuda mengambil langkah antisipasi bersama aparat keamanan. Para pembajak yang belum diketahui identitasnya meminta penerbangan dialihkan ke Kolombo. Namun karena keterbatasan bahan bakar, penerbangan dialihkan ke Penang, Malaysia. Terjadi negosiasi dengan petugas Garuda Penang. Pembajak meminta peta terbang ke Kolombo dan pengisian bahan bakar. Permintaan itu dipenuhi. Pembajak juga menurunkan seorang nenek bernama Hulda Panjaitan, 76 tahun, karena tak henti-hentinya menangis di dalam pesawat. Atas petunjuk peta dan nenek Hulda, maka mulai terkuak bahwa di antara pembajak ternyata berkewarganegaraan Indonesia. Di sana kita minta pada pemerintah Malaysia untuk mengembosi ban itu supaya nanti kita bisa mengadakan tindakan-tindakan berlanjut, ya. Nah, tapi di sana tidak mau dan memang tetap masih mau menerbangkan itu untuk ke Sri Lanka. Dan kebetulan sekali Sri Lanka ini itu sedang adanya konsolidasi karena adanya persoalan dalam negerinya sendiri. Oleh karena itu dia ngambil alternatif untuk ke Bangkok. Ya, nah, oleh karena itu setelah kita tidak berhasil mengenai ini, nah tentunya ini persoalan kita bagaimana kita mempersiapkan ke Bangkok supaya nanti ini yang terakhir tidak bisa lepas lagi lah gitu. Karena udah lepas, udah repot kita lah gitu. Akhirnya pukul 17.02 waktu Indonesia Barat, pesawat Garuda yang namanya diambil dari nama sebuah sungai di Aceh itu mendarat di Bandara Don Muang, Bangkok. Pembajakan pesawat milik pemerintah RI oleh kelompok tak dikenal ini menjadi berita besar di media massa dalam dan luar negeri. Aksi pembajakan pertama di Indonesia yang menjadi perhatian dunia. Perhatian yang dibayangi kekhawatiran bakal jatuhnya banyak korban. Saat pesawat Garuda DC-9 Woyla mendarat di Don Muang, pasukan udara Kerajaan Muang Thai dan pasukan khusus Angkatan Darat siaga pada jarak setengah kilometer dari pesawat. Kantor penerbangan KLM milik pemerintah Belanda sementara dipinjam untuk dijadikan crisis center. Kepala Perwakilan Garuda Indonesian Airways di Bangkok, Muhammad Suparno, lega bisa mengalihkan pendaratan dari Bandara Utapao ke Don Muang. Suparno kelak menjadi Direktur Utama Garuda Indonesia. Itu kan masalah bensin, Pak. Jadi harus sudah mendarat di Bangkok untuk refueling. Tetapi untuk refueling itu oleh tower tidak diperkenankan untuk mendarat di Don Muang. Tetapi diharuskan untuk mendarat di Utapao. Padahal Utapao itu kan naval base. Don Muang kan suatu penerbangan sipil, airport lalu lintas penerbangan sipil yang bisa dilakukan apapun juga, dan paling penting di situ bahwa memudahkan di dalam logistik. Saya berusaha untuk menyelamatkan para penumpang dan kalau bisa menyelamatkan pesawatnya itu sendiri. Duta Besar RI di Muang Thai, Letjen Hasnan Habib, yang tiba di Crisis Center, mulai mencoba melakukan pembicaraan dengan pembajak. Saya sebagai wakil pemerintah, pertama kali harus mengetahui terlebih dahulu berapa jumlah pembajak, kemauannya itu kemana, apa latar belakang dia melakukan pembajakan itu, dan apa tuntutannya. Atas dasar ya, mana nanti itu akan kita lanjutkan itu negosiasi. Karena di dalam soalnya itu saya belum tahu ya bagaimana polisi pemerintah pusat nanti. Awalnya, para pembajak menuntut tambahan bahan bakar dan kiriman makanan. Dua sukarelawan, warga asli Thailand yang bekerja di Garuda Indonesia,
bersedia mengantar meski diliputi perasaan ketakutan. Dan memang kalau kita itu makanan kan memang kita order ya, maksudnya makanan habis yang naik itu tuh nggak boleh pakai baju lengkap yang jelasnya, jadi hanya pakai pakaian dalam dia naik ke atas. Dan itu kita buka pintunya juga pakai pistol karena kan waktu itu masih panas-panasnya, masih hari Sabtu ya, kita kejadiannya berangkatnya Sabtu pagi. Seperti inilah kondisi dua sukarelawan saat mengantarkan makanan. Perintah dari Crisis Center di Jakarta adalah menahan selama mungkin agar pesawat Woyla tetap di Don Muang. Upaya mengulur waktu dilancarkan. Negosiasi makin intensif ketika Kepala Bakin, Letjen Yoga Sugomo, yang memegang mandat Presiden, tiba di Don Muang Sabtu malam sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Itu pun semua tuntutan-tuntutan pembajak itu merupakan bahan-bahan bagi kita untuk memainkan strategi kita. Setiap dia meningkatkan ada permintaan baru, itu akan berarti menang lagi kita waktu. Nah, untuk teroris ini, saya tidak melihat kemungkinan kita melakukan tekanan keras. Tidak mungkin, karena mereka mengatakan mereka dari fundamentalis Islam. Oleh karena itu kita menggunakan psike perjuangan mereka. Dengan cara bagaimana? Yaitu memberikan rasa seolah-olah mereka berada pada pihak yang akan menang di dalam negosiasi ini. Tuntutan pembajak tampak kacau dan tak terencana dengan baik. Pertama, agar sebanyak 80 tahanan yang disebut sebagai tahanan politik dibebaskan. Nama-nama tak disebutkan, tapi dihubungkan dengan orang yang ditangkap dalam kasus penyerangan ke markas Kosekta Cicendo, Bandung 11 Maret 1981. Kedua, pembajak meminta uang kontan sebanyak 1,5 juta dolar Amerika. Ketiga, minta orang Israel dikeluarkan dari Indonesia. Dan terakhir, agar Adam Malik dicopot sebagai wakil presiden. Kecuali uang, tuntutan pembajak tidak ada yang konkret. Pembajak tak bisa melihat benar atau tidak tuntutan sudah dipenuhi. Sikap pembajak kepada para sandera mulai lunak. Beberapa orang malah mulai bercerita tentang pribadinya, anaknya, atau keluarganya. Seorang penumpang warga negara Inggris, Robert Wainwright, 27 tahun, memanfaatkan untuk melarikan diri dengan meloncat melalui pintu darurat. Dia selamat. 6 jam kemudian, saat pengisian bahan bakar, penumpang warga Amerika Serikat, Carl Snyder, mencoba lari dengan menerobos pintu samping. Snyder tertembak dan tersungkur ke landasan bandara. Setelah itu, semua pembajak jadi marah. Mereka marah besar karena itu. Penumpang dikumpulkan semua, nggak boleh berpencar, taruh di depan semua. Sementara itu, tanpa diperkirakan para pembajak, pihak Jakarta telah memutuskan untuk menempuh aksi militer guna menumpas para pembajak. Keputusan tegas yang berani dan sangat beresiko. Nah, jadi bagaimana? Ya kita harus serbu dan kemungkinannya bagaimana? Ya 50%, 50% lah gitu. Nah ini selanjutnya menunggu perintah Bapak untuk nyerbu. Disetujui oleh Pak Harto. Keputusan penyerangan dibarengi dengan langkah mempersiapkan pasukan. Dibentuk tim pembebasan terdiri dari 30 personil, diambil dari pasukan anti-teror Komando Pasukan Sandi Yuda, Kopasanda. Letkol Sintong Panjaitan dengan 5 stafnya ditunjuk untuk memimpin operasi. Mayor Subagio HS, salah satu anggota tim pasukan anti-teror itu, masih mengingat bagaimana persiapan pasukan dan suasana keraguan para prajurit. Akankah meraih sukses menyelamatkan Sandera? Subagio kelak menjadi Danjen Kopassus ke-14 dan menjadi Kepala Staf Angkatan Darat. Kami bisa berlatih dengan maksimal, baik cara-cara membuka pintu pesawat dalam keadaan tertutup secara elektrik maupun secara manual, baik itu dari pintu-pintu rahasia yang
diberikan pengetahuan oleh teknisi Garuda. Awalnya keraguan itu bukan karena takut ya, tetapi karena kurang mengetahui kemampuan teknis gitu loh. Tapi kalau masalah hidup matinya sudah sudah taken, arti kata kondisi ini akan resiko mati itu besar, itu tidak masalah. Pasukan siap diberangkatkan, namun pemerintah Thailand justru menolak rencana aksi militer Indonesia. Selain beresiko jatuhnya banyak korban, juga kemungkinan gagal cukup besar. Pemerintah Thailand ingin sekali supaya penyelesaian ini dilakukan secara damai, ya, secara tidak bertumpahan darah. Ada perbedaan kepentingan hari ini antara Thailand dan Indonesia. Sedapat mungkin supaya Thailand tidak terlibat di dalam masalah ini, maka pesawatnya harus selekas mungkin meninggalkan Bangkok. Yoga Sugomo yang mendapat tugas melakukan negosiasi mencoba meyakinkan Perdana Menteri Thailand, Prajurit Sulanonda. Hingga Minggu malam, 29 Maret, belum ada green light dari pemerintah Thailand. Namun pasukan khusus yang dibawa LB Murdani tetap diberangkatkan. Dengan pesawat Garuda DC-10, pasukan anti-teror tiba pada tengah malam. Kedatangannya tidak banyak diketahui orang, termasuk puluhan wartawan dalam dan luar negeri yang menunggu hampir 2 hari. Benny masuk kemudian pada malam hari, saya kira jam berapa, 1:30 atau 1:30. Nah, supaya tidak ketahuan oleh hijackers itu, dia di stop, diberhenti itu jauh di ujung landasan, digelapkan itu, dan sebelum ada green light final dari pemerintah Thailand, mereka tidak boleh turun. Di sana kebetulan dalam proses menunggu jam J-nya atau hari H dan jam J-nya itu kapan, masih ada tersedia waktu semalam yang saat itu Pak Yoga Sugama membawa, waktu itu menjabat Kabakin, dan membawa pesawat DC-9, sehingga sangat menguntungkan tim kami untuk berlatih dengan pesawat yang sejenis yang dibajak, sehingga kondisinya sangat cocok dan sangat tepat, dan hal-hal yang dihadapi ini sama. Upaya meyakinkan pemerintah Thailand terus berjalan. Baru Senin sore, 30 Maret, Perdana Menteri Thailand menyetujui operasi militer. Sementara negosiasi dengan para pembajak terus berjalan, setelah persetujuan penyerangan diterima, malam itu Yoga Sugomo menyatakan pemerintah bersedia memenuhi semua tuntutan pembajak. Pernyataan itu ternyata hanya strategi untuk membuat lengah pembajak. Upaya itu berhasil. Tanpa curiga, pembajak menyambut riang kemenangan. Permintaan makan malam itu dilayani sangat baik, menu istimewa diberikan. Sementara rencana penyerangan sudah dipastikan akan dilakukan malam ini. Itu ditentukan bahwa antara jam 2 jam 4. Ya, kita biasa tahu kalau kondisi jam tersebut atau waktu tersebut itu kan kondisi yang lengah. Ya, hingga diharapkan kelengahan mereka kita bisa manfaatkan dengan baik. Tepat pukul 2.45 waktu setempat, pasukan khusus anti-teror bergerak dari crisis center menuju pesawat dengan mobil kombi. Mobil mendekat dari arah belakang pesawat. Mereka berjalan dalam formasi barisan dengan sangat tenang namun penuh waspada sambil membawa 3 tangga. Sementara pasukan pemerintah Thailand berjaga mengelilingi pesawat. Dalam satu hitungan, pasukan secara serentak masuk melalui pintu darurat, pintu depan, dan pintu ekor. Suara tembakan beberapa detik terdengar. Inilah penyerbuan pasukan anti-teror Indonesia yang sempat terekam beberapa kameramen televisi. Banyak wartawan yang tak sempat mengikuti aksi ini karena kelelahan atau tertidur.
Ada, otomatis karena kan masuknya kan dari tiga posisi ya. Kebetulan 3 pintu itu di belakang, tengah, sama depan gitu. Nah jadi hampir berbarengan gitu masuknya mereka itu, ya otomatis mereka juga kaget ada apa ini gitu. Jadi mereka juga sedang dalam keadaan yang tidak waspada ya. Kalau waktu itu adalah boleh saya katakan sesuai dengan latihan yang telah kita lakukan, sehingga kalau itu cepat dan lambat sangat relatif ya. Operasi meraih sukses. 4 pembajak tewas, 1 sempat lolos berbaur dengan penumpang. Seluruh penumpang selamat. 1 anggota pasukan anti teror, Capa Ahmad Kirang, terkena peluru pembajak. Begitu juga Kapten Pilot Herman Rante. Sebuah aksi 3 menit yang mampu mengakhiri pembajakan yang telah berlangsung 56 jam lebih. Inilah buah dari keberanian dan ketegasan dalam melawan aksi teror. Sukses Operasi Woyla mendapat perhatian luar biasa. Televisi dalam dan luar negeri memberitakan keberhasilan itu. Pujian dan ungkapan rasa kagum berdatangan dari berbagai kalangan. Sukses operasi ini telah membuat Indonesia menjadi bangga. Pasukan khusus anti-teror Indonesia menjadi buah bibir. Operasi yang dilancarkan pada tanggal 31 Maret tahun 1981 dini hari dimulai jam 02.45 waktu setempat telah berhasil menyelesaikan tugasnya dalam waktu 3 menit dengan hasil sebagai berikut. 1. Teroris 5 orang tertembak mati. 2. Awak pesawat Kapten Pilot luka-luka. 3. Pasukan kita seorang luka ringan. 4. Semua penumpang dan sisa awak pesawat selamat. 5. Pesawat terbang utuh. Para sandera, kru dan pasukan anti-teror menyambut kemenangan dengan gembira. Namun kegembiraan itu berkurang menyusul tertembaknya calon perwira Ahmad Kirang dan Kapten Pilot Herman Rante. Prajurit baret merah ini roboh ditembus peluru pembajak di bagian perut, sementara Herman Rante pada bagian kepala. Keduanya kemudian menjalani perawatan di Rumah Sakit Bumipol, Bangkok. Ada apa ini, Head? Saya bilang, stay down, Head. Ada sesuatu yang sedang terjadi, saya bilang gitu. Tapi mungkin dia sebagai kapten udah nalurinya untuk mencari tahu apa sih yang sedang terjadi. Dia lihat kiri, dia lihat kanan. Nah, pada waktu itulah saya lihat almarhum Kapten Herman itu kena peluru. Nah, itu beliau sendiri bicara, waduh, Head, saya kena. Ahmad Kirang menjalani operasi untuk mengangkat peluru yang menembus livernya. Rabu dini hari, Ahmad Kirang gugur. Kamis 2 April, jenazah Ahmad Kirang tiba di pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma. Upacara berlangsung sederhana dan khusyuk. Para petinggi TNI termasuk Menhan Kampangap Jenderal M. Yusuf menyambut Ahmad Kirang. Ahmad Kirang lahir 8 November 1949. Dia memasuki dunia militer tahun 1960 dengan pangkat prajurit 2. Dia meninggalkan seorang istri dan 2 anak laki-laki serta 2 anak perempuan. 4 April, Herman Rante menghembuskan nafas yang terakhir. Herman lahir di Palopo 12 Februari 1943. Kapten pilot ini memiliki 3 anak. Senin 6 April, jenazahnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Sementara itu, jenazah 4 pembajak yang tewas langsung dibawa ke Jakarta. Ada yang menyebut 1 pembajak bernama Wendy saat itu berada dalam keadaan segar bugar. Namun pernyataan pemerintah saat itu, semua pembajak dinyatakan tewas. Tak jelas bagaimana nasib Wendy setelah tiba di Jakarta. Sidang pengadilan dengan terdakwa Wendy hingga kini tak pernah digelar.
Pangkop Kamtib Laksamana Sudomo menampik berbagai spekulasi seputar keberadaan Wendy. Prinsipnya setelah diadakan operasi kan ada yang mati tapi ada yang masih hidup toh, termasuk Imron itulah gitu. Nah ini yang kita ke Jakarta lalu dipersiapkan untuk diajukan ke pengadilan. Sementara itu, dengan pesawat Garuda DC-9 Digul, para sandera yang telah dibebaskan tiba di Halim Perdana Kusuma. Kabakin Yoga Sugomo keluar dari pesawat disambut sejumlah pejabat tinggi. Sebuah pertemuan yang kembali terulang dalam suasana bangga, gembira, dan syukur. Perasaan yang sama dirasakan oleh ratusan keluarga sandera yang sedang menunggu. Dengan penjagaan ketat, langsung dibawa ke Balai Prajurit Ardaloka. Sukses Operasi Woyla mendapat apresiasi luar biasa. Media massa menurunkan berbagai tulisan secara berseri dengan berbagai pujian. Pemerintah pun memutuskan memberi bintang sakti dan kenaikan pangkat 1 tingkat kepada anggota pasukan anti-teror. Jenderal M. Yusuf menyematkan penghargaan itu di Auditorium Departemen Pertahanan dan Keamanan. Subagio HS naik pangkat dari mayor ke letnan kolonel. Dia mengakui penghargaan itu sangat penting bagi dirinya. Dan dilantiklah kami 30 orang tersebut untuk naik pangkat luar biasa dan mendapat bintang sakti. Presiden Soeharto 9 April menerima secara khusus kru Garuda di rumahnya di Jalan Cendana. Sebuah perjuangan, pengabdian, dan prestasi yang wajar mendapatkan apresiasi dan penghargaan. Pembajakan pesawat Garuda Woyla memang menggemparkan sebuah kalangan. Di antara riuhnya pemberitaan, muncul pertanyaan, siapa gerangan para pembajak ini? Pemerintah menyebut, para pembajak adalah kelompok Islam radikal yang disebut ekstrim kanan. Kelompok inilah yang diduga kuat melakukan penyerangan, Kosekta Cicendo, dan sejumlah aksi teror. Dan para pembajak termasuk kelompok ekstrim yang tidak segan-segan melakukan teror. Kelompok ini melakukan aksi-aksi yang memaksakan kehendaknya untuk mendirikan negara Islam di Indonesia. Pernyataan dan sikap pemerintah memunculkan ketegangan dan saling curiga antara pemerintah dan umat Islam. Di kalangan sebagian umat Islam, muncul kecurigaan pemerintah telah membuat skenario untuk menyudutkan Islam. Pada periode itu, gerakan Islam marak sementara pemilu 1982 sudah dekat. Jenderal M. Yusuf di depan anggota DPR menjawab berbagai kecurigaan dan ketidakpuasan beberapa kalangan di masyarakat ketika itu. Menhankam mempersilahkan masyarakat luas mengikuti persidangan yang akan digelar untuk mengadili orang-orang yang dianggap berada di balik aksi pembajakan Garuda Woyla. Insya Allah saudara boleh puaskan diri untuk mengikuti rapat terbuka daripada pengadilan yang akan mengadili nanti perkara ini secara menyeluruh. Baik pembajakan itu sendiri maupun saudara Imron sendiri dan kawan-kawannya dan maupun orang yang bersangkut paut dengan itu, kita akan hadapkan ke pengadilan itu siapapun orangnya. Imron bin Muhammad Zain berusia 31 tahun. Pria asal Medan ini sejak pulang dari Arab aktif berkhotbah. Ia berdakwah tentang pentingnya menegakkan syariat Islam dan memelihara kesucian ajaran Islam. Di lingkungan jamaahnya, dia dibayat sebagai imam. Lalu siapakah anak-anak muda yang nekat membajak pesawat terbang ini? Mahrizal, Zulfikar, Wendy, Abu Sofyan, dan Abdullah Mulyono adalah anggota jamaah Imron. Umar Abduh, salah satu anggota jamaah Imron, mengakui upaya pembajakan pesawat DC-9 Woyla tidaklah profesional. Umar ikut merencanakan, tapi dia ditangkap sebelum peristiwa Cicendo.
dan harus menjalani hukuman penjara 11 tahun. Pembajakan itu sendiri sebenarnya yang terjadi untuk DC9 Waila tidak direncanakan. Yang direncanakan sesungguhnya nanti pada suatu saat di mana kita punya kemampuan akan membajak secara serentak 9 pesawat dalam rangka mengumumkan di Indonesia itu ada gerakan untuk menegakkan Islam, di samping mengungkap perjuangan di Indonesia itu sudah ada dan banyak yang ditangkapi oleh rezim militer Soeharto. Sebagian kalangan menilai Imron justru orang binaan pemerintah. Alamat Dewan Revolusi Islam, lembaga bentukan Imron yang memakai alamat rumah Maijen Purnawirawan Ishak Juwarsa, dan pertemuan beberapa kali dengan Jenderal Ahana Sution turut mendukung kecurigaan itu. Apalagi aksi Imron dengan khotbah-khotbah kerasnya sejak awal tahun 1980 terkesan dibiarkan. Kita sudah terjebak dalam skenario kekerasan. Jadi Imron tidak ada nilai negatif atau latar belakang yang selama ini dituduhkan oleh banyak pihak sebagai orangnya Ali Murtopo. Itu harus dijelaskan. Ali Murtopo pernah berusaha untuk menyetop ulah Imron. Di kalangan jemaah Imron justru berkembang tuduhan bahwa intelijen telah memprovokasi kelompoknya. Masuknya Najamuddin, seorang anggota Intel, menjadi anggota jemaah, menjadi pangkal penyebab. Dialah yang berperan menggerakkan penyerangan Kosekta Cicendo Bandung. Setelah saya di dalam, di proses gitu, saya pernah nanya-nanya, kalau di situ di temboknya di Denpom itu ada tulisan Najamuddin. Saya ini agak-agak curiga, ini kok ada tulisan Najamuddin. Saya tanya kepada salah satu PM ini, Pak, kalau ini siapa nama Najamuddin? Itu yang di Armat itu. Dia itu kan garung berat katanya. Cuma dia kan karena kondisinya buruk, sehingga dia tuh ya ditugaskan kembali. Nah, setelah itu saya berpikir, apakah dia gitu yang menjerumuskan itu? Sudomo menolak praduga itu. Nggak ada itu laporan pada saya itu yang adanya Najamuddin ini. Benar-benar saya nggak tahu mengenai soal itulah gitu ya. Yang mungkin di sini ada terkait barangkali ya, intelijen itu kan tidak saja untuk ini, dia juga melakukan infiltrasi kepada kelompok mana saja yang mempunyai maksud tertentu supaya diketahui apa tujuan-tujuannya lah gitu ya. Tapi ini tidak termasuk di dalam masalahnya Kokamtib, tidak ada itu. Biasa udah dilakukan demikian ini. Kalau enggak kita enggak bagaimana untuk mengetahui maksud dan tujuannya itulah gitu. Sabtu subuh tanggal 7 April 1981, aparat keamanan menangkap Imron di daerah Kuningan, Jakarta Selatan. Tidak lama berselang, Pangkop Kamtib Laksamana Sudomo menyerahkan berkas perkara Imron kepada kejaksaan, berkas dari hasil penyelidikan intelijen. Praktek yang lazim pada periode dominasi militer. 30 Desember 1981, perkara Imron mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sidangan digelar, pengunjung selalu memenuhi ruang ini. Tuduhan dan sepak terjang Imron membuat persidangan selalu dipadati pengunjung. Penjagaan sangat ketat. Sidang pengadilan seolah berubah menjadi pentas kekuatan militer. Penasehat hukum Imron, Muhammad Assegaf, merasakan betul suasana saat itu. Pada saat persidangan perkara Imron, sebagaimana Anda ketahui, pada saat itu institusi yang paling ditakuti adalah Komkamtib dengan Laksus dan Laksusdanya ya. Jadi perkara Imron itu betul-betul dibayang-bayangi dibayang-bayangi dengan semacam pengaruh yang luar biasa atau tekanan yang luar biasa dari TNI pada saat itu ya. Persidangan menghadirkan 23 saksi. Mayoritas adalah pelaku penyerangan Kosekta Cicendo, orang terkait dengan anggota jemaah, dan orang
yang oleh jaksa disebut calon korban teror anggota jamaah Imron, tak ada saksi yang terkait dengan pembajakan pesawat Woyla. Sejumlah saksi dari peristiwa Cicendo justru menyebut nama Najamuddin yang memerintah penyerangan untuk mendapatkan senjata. Namun Najamuddin yang disebut sebagai sayap militer Imron tak pernah ditangkap aparat keamanan. Para anggota jamaah yakin Najamuddin telah berkhianat dalam kasus Cicendo. Di rumah Imron, di Jalan Plafon Rawamangun, beberapa hari setelah kasus Cicendo, Najamuddin dibunuh oleh sejumlah pengikut Imron. Anehnya, aparat keamanan tak pernah memproses kasus pembunuhan ini. Najamuddin harus dibunuh kan? Nah, gitu. Lalu dibunuh kan ya, dibunuh. Nah, pada saat dibunuh itu untuk menghilangkan jejak Najamuddin, kami pada saat itu mengambil jam tangannya sama ngambil dompetnya. Dompetnya saya ambil dari kantongnya gitu ya, bukan dompet ini ya. Saya temukan surat perintah penangkapan jamaah Imron yang diketuai oleh Imron bin Muhammad Zain yang ditandatangani oleh Komandan Al-Terli Medan Cimahi. Para pelaku saat menjadi saksi peradilan Imron mengaku terus terang. Namun ketika permintaan penasehat hukum untuk memperjelas peran Najamuddin selalu ditolak jaksa dan majelis, inilah salah satu simbol misteri. Begitu juga keinginan untuk menghadirkan saksi mata pembajakan, kru pesawat atau penumpang tak pernah berhasil. Dalam persidangan itu kita mencoba untuk mencari tahu what's going on, apa yang terjadi dalam pesawat terbang tadi. Kita penasaran, karena kita hanya menerima kenyataan pembajaknya tertembak mati. Tapi apa yang terjadi dalam pesawat kita gelap, misteri. Sehingga kita menerima satu kenyataan di dalam proses pengadilan tadi, kita tidak pernah tahu apa yang sebetulnya terjadi di dalam pesawat terbang. Misteri, namun setelah 19 kali persidangan, pada tanggal 13 Maret 1982, Imron dijatuhi hukuman mati. Hukuman mati juga dialami pengikut-pengikut Imron seperti Salman Hafid dan Ansar Zulkarnain. Tuduhan subversif terus memakan korban. Pengikut Imron dan kelompok-kelompok fundamentalis di berbagai kota ditangkap. Inilah sepotong sejarah buram hubungan pemerintah dengan kelompok Islam. Ketidakharmonisan dan saling curiga terus berlanjut hingga dekade 90-an. Sepotong sejarah yang tetap misteri. Lepas dari kontroversi politis perkara Imron, sukses penumpasan terhadap pembajak pesawat Woyla menjadi catatan sendiri bagi pasukan anti-teror Kopasanda. Sebuah prestasi yang bisa bersanding dengan prestasi pasukan istimewa Jerman Barat saat membebaskan Sandera dalam sebuah pembajakan pesawat di Mogadishu. Pasukan ini kemudian menjadi cikal bakal terbentuk Satuan Khusus Anti Teror, Satuan Detasemen 81 Anti Teror. Nama 81 diambil dari tahun sukses Operasi Woyla. Seiring dengan reorganisasi dalam tubuh Kopasanda atau dikenal dengan nama Kopassus saat ini, Detasemen 81 berubah menjadi Satuan 81 Kopassus. Teror akan selalu muncul. Oleh karenanya, kehadiran pasukan anti-teror tak bisa ditawar lagi. Namun teror tidak cukup dihadapi dengan pasukan, karena teror seringkali muncul sebagai reaksi atas ketidakadilan.